Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa materi terkait perkuliahan Android. Nah, yang pertama, saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat project baru untuk pembuatan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Nah, di minggu sebelumnya itu saya sudah tegaskan teman-teman di sini untuk melakukan instalasi aplikasi Android Studio. Nah, kalaupun ada kesulitan terkait cara menginstal Android Studio, itu bisa langsung didiskusikan melalui forum diskusi yang ada di kelas LMS ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita membuka Android Studio. Nah, di bagian kiri di sini ada beberapa daftar project yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat project baru, itu kita pilih menu yang paling atas ya, yang ada di tengah. Yang tulisannya itu Start New Android Studio Project. Nah, untuk Android Studio yang saya gunakan itu versinya itu 3.6.2. Jadi untuk saat ini yang terbaru. Oke, kita langsung saja kita coba buat project baru. Nah, pertama kita tentukan activity mana yang akan kita gunakan untuk tampilan awal ya. Jadi activity itu sebetulnya nanti ada pertemuan khusus yang membahas apa itu activity. Jadi singkatnya saja, activity itu adalah halaman di aplikasi Android yang dilengkapi dengan tampilan dan proses ya. Jadi ciri dari activity itu selalu dilengkapi dengan tampilan. Nah, di sini ada beberapa template activity yang bisa kita gunakan. Contohnya misalkan kita di halaman pertama itu kita mau membuat halaman login. Nah, berarti kita bisa pilih yang ini, login activity. Atau kita mau buat aplikasi yang menggunakan peta dari Google misalkan. Nah, berarti kita bisa pilih activity yang ini ya, Google Map Activity. Nah, untuk yang sekarang kita coba gunakan empty activity ya. Jadi nanti halamannya itu masih kosong gitu ya, blank. Nah, kita gunakan empty activity. Kalau sudah, klik button next yang ada di bawah. Nah, berikutnya di sini ada form untuk identitas projectnya. Yang pertama, kita diminta untuk mengisi nama dari aplikasinya itu. Meskipun nanti nama aplikasinya bisa kita ubah ya. Nah, misalkan di sini kita tentukan nama aplikasinya itu adalah app pertama misalkan, atau app pertama. Nah, berikutnya ini package name-nya sudah otomatis, formatnya seperti ini, meskipun bisa kita ubah ya untuk package name-nya. Tapi kita biarkan default saja. Nah, berikutnya kita tentukan save location-nya. Jadi project ini mau kita simpan di mana, kita bisa tentukan di bagian sini ya, save location. Lalu berikutnya kita tentukan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Jadi ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan untuk pembuatan aplikasi Android. Nah, kalau kita menggunakan Android Studio, itu kita bisa menggunakan Java atau kita gunakan Kotlin ya. Atau sebetulnya ada satu lagi, yaitu Flutter ya. Kalau kita mau mengembangkan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Meskipun sebetulnya masih banyak bahasa lain yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android Studio. Nah, untuk perkuliahan ini, kedepannya kita menggunakan bahasa Java ya untuk membuat aplikasi Android-nya. Atau nanti kalau misalkan masih memungkinkan, ada waktu, kita bisa bahas bahasa yang lainnya. Tapi untuk sementara, sesuai silabus kita gunakan Java. Nah, setelah kita menentukan bahasa, berikutnya kita tentukan minimum SDK-nya. Nah, minimum SDK di sini maksudnya adalah
kita menentukan aplikasi Android yang kita buat ini minimalnya bisa diinstal di versi Android keberapa. Misalkan di sini saya pilih KitKat ya. Artinya aplikasi yang saya buat ini nanti sangat disarankan minimal terinstal di Android dengan sistem operasi KitKat atau versi Android 4.4 atau secara API itu versinya API 19 ya. Jadi sebetulnya kita bisa lakukan riset dulu di situs Android-nya untuk melihat distribusi penggunaan sistem operasi Android. Nah, kalau kita lihat di tahun yang sekarang, di tahun 2019 ya, jadi di tahun sebelumnya, itu yang masih banyak digunakan itu adalah Jelly Bean dan KitKat ya. Dan yang lainnya sudah hampir tidak ada yang menggunakan, meskipun jadi persentasenya sangat kecil kalau untuk yang lain. Tetapi yang masih banyak digunakan yaitu kalau kita lihat di sini sebetulnya KitKat ya. Jadi saya tentukan untuk minimal SDK-nya kita gunakan KitKat saja. Nah, kalau sudah kita klik finish ya. Nah, biasanya ketika saya klik finish itu akan ada pengecekan versi Gradle ya. Jadi mengapa sangat disarankan untuk menggunakan Android Studio ini ada koneksi internet, supaya kalau misalkan ada versi Gradle baru itu maka akan otomatis mendownload. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan koneksi internet ketika kita menggunakan Android Studio. Nah, kita klik button finish-nya. Nah, nanti kalau bisa dibiarkan saja sampai proses instalasi sinkronisasi Gradle-nya itu sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa cepat karena kemungkinan Gradle yang saya gunakan itu sudah terupdate sebelumnya. Nah, biasanya kalau Android Studio-nya sudah lama tidak dibuka, otomatis Gradle-nya juga sudah banyak pembaharuan. Itu ketika kita buat project baru, itu biasanya lama. Jadi tergantung dari ukuran Gradle yang kita download sama RAM yang kita gunakan. Karena sebetulnya untuk menggunakan Android Studio ini minimal rekomendasinya itu RAM yang kita gunakan adalah 8 GB ya. Nah, ini tampilan dari project aplikasi Android di Android Studio ya. Jadi sebetulnya pembuatan projectnya sudah selesai sampai di sini untuk membuat project pertama ya. Nah, berikutnya saya akan coba jelaskan struktur projectnya. Jadi kalau diperhatikan di bagian kiri ini merupakan struktur project untuk aplikasi Android ya, kalau kita menggunakan Android Studio. Nah, sebetulnya untuk tampilan struktur project itu ada beberapa pilihan ya. Ada project, nah tampilannya seperti ini kalau project. Nah, kalau package tampilannya nanti seperti ini. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah tampilan Android ya. Jadi kita gunakan yang Android saja. Nah, kalau kita menggunakan tampilan Android untuk projectnya, untuk struktur projectnya, itu terdiri dari beberapa folder ya. Yang paling atas itu nanti ada folder app. Nah, nanti kalau kita buka, di dalamnya ada folder manifest, lalu ada folder Java sama folder REST ya. Nah, untuk folder manifest itu kita coba buka, kita lihat isinya apa. Jadi Android manifest ini kalau kita buka, isinya adalah identitas dari aplikasi yang kita buat ya. Jadi selain itu juga Android manifest itu nanti biasanya kita gunakan untuk mendaftarkan activity yang kita buat. Jadi ketika kita
membuat sebuah activity, itu activity yang kita buat supaya bisa dijalankan, diwajibkan daftar di Android Manifest, didaftarkan di Android Manifest. Nah, selain itu juga di Android Manifest itu kita bisa menambahkan beberapa permission. Contohnya misalkan aplikasi kita itu nanti membutuhkan koneksi internet. Nah, kita nanti bisa menambahkan permission di sini untuk koneksi internet. Nah, penjelasan lebih lengkapnya nanti sambil jalan saja. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah permission di project-project berikutnya, kita akan coba tambahkan di sini, di bagian Android Manifest. Atau misalkan kita mau menambahkan activity baru, nanti biasanya otomatis di sini ada activity tambahan ya, sesuai dengan activity yang kita buat. Jadi ada daftar activity tambahan. Oke, berikutnya ada folder Java. Nah, folder Java ini nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan kelas-kelas atau file-file lainnya yang kaitannya dengan logika aplikasi atau proses aplikasinya. Termasuk kalau misalkan kita membuat activity, kelas activity itu nanti disimpannya di sini ya. Nah, ini contoh activity yang tadi, yang empty activity. Nah, ini contoh dari kelas activity ya. Ini contoh dari kelas activity. Lalu berikutnya ada folder res ya. Nah, folder res ini kaitannya dengan view aplikasi ya, atau tampilan aplikasi. Jadi kita bisa sebut folder Java ini sebagai controllernya atau tempat penyimpanan controllernya, sedangkan folder res ini kita bisa sebut sebagai view-nya kalau kita gunakan konsep MVC ya. Sedangkan untuk model nanti juga kita bisa simpan di folder Java. Nah, lalu di folder res itu sendiri di dalamnya ada beberapa folder lagi. Yang pertama misalkan di sini ada folder drawable. Nah, drawable ini nanti folder ini bisa kita gunakan untuk menyimpan gambar ya. Jadi kalau aplikasi yang kita buat ini melibatkan gambar, nah gambarnya itu, image-nya itu bisa kita simpan di folder ini, drawable. Lalu ada folder layout. Nah, layout ini isinya adalah tampilannya. Kalau kita analogikan sebagai pemrograman web, ini folder layout ini kita bisa gunakan untuk menyimpan HTML atau CSS-nya. Sedangkan misalkan untuk PHP-nya itu kita simpan di folder Java. Nah, ini contoh dari layout yang tadi ya, yang empty activity. Nah, kalau misalkan, nanti pembuatan layout itu isinya itu adalah bahasanya itu adalah bahasa XML ya. Jadi untuk membuat layoutnya itu kita bisa codingannya itu XML, atau sebetulnya kita bisa gunakan fasilitas drag and drop yang ada di Android Studio. Nah, ini ya. Kalau misalkan kita mau gunakan fasilitas drag and drop, itu kita bisa lakukan di sini. Caranya klik yang ini. Jadi ini tampilan dua-duanya ditampilkan. Jadi kode XML ditampilkan, lalu bentuk tampilannya seperti apa juga di sini ditampilkan. Nah, kalau kita mau hanya menampilkan kode XML-nya saja, kita bisa klik yang ini. Oke. Nah, lalu berikutnya ada folder Meetmap. Nah, sebetulnya isi dari folder Meetmap itu kurang lebih sama dengan drawable, jadi isinya gambar. Nah, cuman biasanya kalau Meetmap ini kita gunakan untuk menyimpan icon. Jadi kalau misalkan gambarnya itu berupa icon atau simbol-simbol, itu kita bisa simpan di sini di Meetmap. Walaupun sebetulnya bisa kita simpan di folder drawable. Tetapi supaya lebih rapi, biasanya Meetmap ini kita gunakan untuk menyimpan icon atau simbol, sedangkan drawable itu menyimpan gambar lain selain simbol atau icon.
Nah, lalu yang terakhir ada folder values. Ini sama, masih di dalam folder res. Nah, folder values di sini di dalamnya ada beberapa file. Contohnya misalkan yang pertama color.xml ya. Nah, kalau kita buka isi dari file color.xml ini adalah deskripsi dari beberapa warna yang akan kita gunakan di aplikasi ini. Jadi supaya warna yang kita gunakan itu tidak berubah-ubah atau stabil. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan warna biru, kita warna birunya sama semuanya, itu kita bisa deskripsikan dulu di bagian sini ya, di bagian colors.xml. Nah, berikutnya ada string.xml. Nah, kalau string itu sebetulnya sama dengan color, jadi kita bisa mendeskripsikan variabel. Kalau tadi kan untuk warna, kalau ini untuk tulisan, untuk string, untuk teks. Misalkan kita di sini buat variabel ini ya, nama variabelnya ini appname, nah value-nya ini app pertama. Jadi setiap kita menggunakan variabel ini, nanti otomatis yang muncul adalah tulisan app pertama. Sebagai contoh misalkan kita buat Android ini ya. Nah, ini di file android_manifest.xml itu kita menggunakan variabel yang ada di file string tadi. Nah, caranya seperti ini, add string terus slash terus app_name apps_name ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini, maka nanti yang muncul untuk labelnya itu adalah tulisan yang tadi ya, app spasi pertama. Lalu untuk style, nah untuk style ini biasanya kita gunakan untuk styling atau kurang lebih sama fungsinya dengan CSS ya. Jadi kalau kita punya style khusus untuk aplikasi ini, kita bisa simpan di sini ya. Kita bisa atur di sini. Nah, ini isi dari folder res. Jadi ada drawable, ada layout, bitmap, sama values ya. Nah, yang terakhir ada Gradle ya. Nah, intinya Gradle ini kita gunakan sebagai otomatisasi build system. Jadi yang bertugas untuk mengkompil aplikasi kita nanti adalah Gradle ini. Nah, di dalam Gradle ini ada beberapa file. Nah, kalau kita buka misalkan yang ini, yang Gradle project app pertama. Nah, di sini adalah isinya keterangan dari versi Gradle yang kita gunakan ya. Dimana Gradle yang digunakan di project ini adalah Gradle dengan versi 3.6.2. Lalu kita buka yang ini, yang Gradle model app. Nah, di sini juga ada keterangan versi Android yang kita gunakan. Yang pertama yang kita gunakan untuk mengkompilnya itu adalah versi 29. Kalau versi 29 itu sudah Android terbaru ya, Android Q kalau tidak salah. Nah, sedangkan untuk minimum SDK-nya tadi di awal kita sudah tentukan, yaitu KitKat ya. Jadi KitKat itu adalah versi Android 19 kan ya, secara API. Jadi ini adalah versi API-nya sebetulnya. Nah, ini dari versi aplikasi yang kita buat 1.0. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan di projectnya, ada pengembangan, kita bisa ubah juga versinya ya. Nah, termasuk kalau kita mau merubah minimum SDK-nya atau target SDK-nya, kita bisa ubah langsung di sini ya. Dengan catatan harus connect internet untuk mengecek apakah API yang kita gunakan itu sudah terinstall atau belum. Nah, kalau misalkan belum, nanti akan otomatis mendownload sendiri. Lalu ada dependensi. Nah, dependensi ini nanti kita isi dengan beberapa library yang kita gunakan ya, baik eksternal maupun library lokal.
Nanti penjelasan lebih lengkapnya nanti sambil jalan. Nah, mungkin seperti itu untuk struktur dari project Android. Nah, berikutnya kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan langsung saja aplikasi ini. Nah, untuk menjalankan aplikasi Android ini, kita bisa gunakan ini ya, menu Run. Oke, sebelumnya saya coba jelaskan dulu beberapa menu utama ya. Yang pertama, di sini ada namanya SDK Manager. Jadi kan sebelumnya kalau kita mau install Android Studio itu, kita perlu namanya JDK, Java Development Kit. Nah, selain JDK juga kita perlu yang namanya Android SDK ya, atau Software Development Kit. Meskipun sebetulnya biasanya kalau kita menginstal Android Studio itu sudah otomatis menginstal SDK-nya. Kalau kita gunakan installer yang memang sudah tergabung antara Android Studio dengan SDK-nya. Nah, fungsi dari SDK di sini adalah intinya untuk menyimpan API yang kita gunakan untuk pengembangan Android-nya. Jadi versi dari sistem operasi Android itu semuanya diinstal menggunakan SDK ya. Contohnya di sini saya sudah menginstalkan beberapa API dari versi Android. Ini yang di checklist ya, dan statusnya ini sudah install. Di sini yang sudah saya install itu adalah Android Nougat, Oreo, Pie, sama Q ya, sama KitKat juga. Nah, yang lainnya belum saya install. Jadi sebetulnya tidak perlu diinstal semuanya. Kita cukup gunakan satu untuk targetnya, satu lagi untuk minimumnya. Atau bisa jadi minimum dengan targetnya itu sama juga boleh. Nah, saran dari saya sih install yang KitKat untuk minimumnya, sedangkan untuk targetnya itu bisa nugget ke atas ya, bisa nugget ke atas. Oke, ini Android SDK-nya. Nah, nanti kalaupun ada updatean, biasanya di sini ada keterangannya, ada beberapa komponen yang perlu kita update. Nah, ini untuk Android SDK. Nah, selain Android SDK, ada juga yang namanya AVD Manager ya, atau Android Virtual Device. Jadi nanti untuk menjalankan aplikasi yang kita buat ini, untuk mencoba runningnya itu, kita bisa gunakan ini AVD. Jadi di AVD ini kita bisa membuat perangkat Android virtual ya, untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Nah, contohnya misalkan di sini saya sudah buat satu untuk virtual Android-nya, di mana versi Android yang saya gunakan di sini adalah Android 7.11 ya, atau API 25 nih. Nah, saya coba jalankan, klik yang button ini, yang warna hijau di action. Oke, di sini ada keterangannya. Ini ya. Ini ada keterangan. Jadi untuk menjalankan AVD-nya ini klik yang button hijau ini. Oke, kita tunggu. Jadi nanti saya sarankan langsung dicoba ya. Jadi kalau misalkan yang belum pernah sama sekali membuat project aplikasi Android menggunakan Android Studio, jadi langsung dicoba saja. Nah, kalaupun nanti ada kendala ketika instalasi atau pembuatan projectnya atau ketika runningnya, itu bisa sekali lagi bisa didiskusikan lewat forum diskusi yang ada di kelas LMS. Nah, untuk running aplikasi Android, selain menggunakan AVD, kita juga bisa menggunakan perangkat Android yang kita miliki ya.
Dengan catatan perangkat kita itu sudah terkonek di komputer atau di laptop yang kita gunakan untuk pembuatan proyeknya. Bisa menggunakan kabel atau bisa menggunakan WiFi. Nah, kalau kita mau menggunakan perangkat milik sendiri untuk running aplikasinya, itu di Android di perangkat yang kita gunakan itu pastikan di settingannya itu untuk developer optionnya itu sudah mengaktifkan USB debugging. Nah ini sudah, nah ini ya, ini Android virtualnya sudah jalan. Nah berikutnya kita coba running aplikasi ini ya, yang app pertama ini. Nah kita coba run, klik saja button di sini yang warna hijau, atau bisa pilih menu di atas ya. Oke, kita tunggu. Oke. Oh ini sudah ada pernyataan sudah jalan. Kita cek apakah aplikasinya sudah terinstall atau belum. Nah kalau misalkan lambat itu sangat wajar ya, karena memang Android Studio ini cukup berat, apalagi EVD-nya ini, virtualnya ini juga sangat berat. Jadi sebetulnya yang kalau mau cepat itu kita gunakan perangkat sendiri. Nah, kalaupun kita mau menggunakan virtual, nanti kalau sudah berhasil terbuka virtualnya, itu jangan di-close lagi. Jadi nanti kalaupun ada updatean di projectnya, itu tinggal langsung running aja. Jadi ininya kalau misalkan menggunakan virtual tidak perlu di-close. Oke, kita coba run lagi. Oh ini sedang run ya, ini sedang synchronize Gradle-nya. Oke, mungkin itu saja untuk materi di video ini. Nah, mungkin nanti materi berikutnya saya akan jelaskan di video yang lain ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu materinya itu terkait dengan layout atau view ya. Jadi bagaimana cara membuat tampilan di aplikasi Android. Itu semuanya nanti dibahas di sana. Mulai dari komponen apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan di Android, lalu layout seperti apa saja yang bisa kita gunakan di aplikasi Android. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Kalaupun ada pertanyaan, sekali lagi bisa didiskusikan melalui kelas LMS ya, melalui forum diskusi yang ada di kelas LMS. Oke, mungkin itu saja untuk materi di video ini. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.